Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat kelas 3. Semoga pada hari ini, Selasa 10 Agustus 2021, kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Bu Mai dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun. Sudah semangat ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Simak video pembelajaran dari Bu Mai sampai akhir ya anak-anak. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan serta kelancaran dalam belajar pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah peserta didik mengamati video dari Bu Mai, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menentukan perkalian bilangan dengan cara bersusun secara tepat. Kita masuk pada materi perkalian bilangan dengan cara bersusun. Di sini Bu Mai memiliki pertanyaan ya anak-anak. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Ibu membeli 3 kotak telur. Masing-masing kotak berisi 30 butir telur. Berapa jumlah seluruh butir telur yang dibeli oleh ibu? Nah anak-anak, tadi ibu membeli berapa kotak telur ya? Ada 3 kotak telur. Nah, masing-masing kotaknya berisi berapa? Berisi 30 butir. Nah, kita susun ya anak-anak. Ada 3 kotak telur. Kemudian setiap kotaknya berisi 30 butir. Berarti 30 ditambah 30 ditambah 30. Karena tadi ada 3 kotak ya anak-anak. Setelah dijumlahkan semuanya, ternyata ada 90 butir telur. Nah, jika ditulis dalam bentuk perkalian, maka tadi ada berapa kotak? Ada 3. Berarti 3 dikali masing-masing kotaknya ada berapa? Ada 30. Berarti 3 dikali 30 sama dengan berapa tadi hasilnya ya anak-anak? Hasilnya 90. 3 dikali 30 sama dengan 90. Jadi jumlah seluruh butir telur yang dibeli oleh ibu adalah 90 butir. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Untuk bilangan yang lebih besar, hasil perkalian akan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Ada cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Coba ya, perhatikan anak-anak. Bu Mai di sini memiliki contoh soal. 245 dikali 5. Kita belajar cara bersusun panjang terlebih dahulu ya anak-anak.
Nah, kita susun ya anak-anak. 245 dikali 5. Nah, di sini bilangan 245 bisa kita uraikan terlebih dahulu ya anak-anak. 245 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 5. Nah, masing-masing bilangan ini dikalikan dengan angka 5. Jadi 5 dikali 200 sama dengan 1000. Kemudian 5 dikali 40 sama dengan berapa anak-anak? 200. 5 dikali 5 sama dengan 25 ya anak-anak. Hebat. Kita jumlahkan 1000 ditambah 200 ditambah 25. Berapa hasilnya anak-anak? Hasilnya 1225. Nah, itu cara bersusun panjang ya anak-anak. Jika dituliskan dalam bentuk perkaliannya 245 dikali 5. Kita menghitungnya dari nilai satuan terlebih dahulu ya anak-anak. 5 dikali 5 sama dengan tadi 25. Kemudian 4 di sini menempati nilai puluhan sehingga nilainya 40. 40 dikali 5 200. Kemudian angka 2-nya menempati nilai ratusan sehingga nilainya 200. 200 dikali 5 sama dengan 1000. Dan jika kita jumlahkan maka hasilnya 1225. Jadi 245 dikali 5 sama dengan 1225. Kemudian kita mencoba menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. 245 dikali 5. Kita susun ya anak-anak. Setelah disusun, kita menghitungnya dari nilai satuan yang belakang ya. 5 dikali 5 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 25. 25 kita menuliskannya angka yang di belakang. Jadi kita menuliskannya angka 5 saja. Kemudian angka 2-nya kita simpan ya anak-anak. Kemudian 4 dikali 5. Hasilnya berapa 4 kali 5 ya? 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, 20 tadi kita sudah menyimpan 2. Jadinya 20 ditambah 2 sama dengan 22. Kita juga menuliskannya angka yang belakang, jadi dituliskan angka 2. Kita menyimpan lagi angka 2 ya. Kemudian 2 dikali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Karena kita masih menyimpan angka 2, jadi kita tambahkan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, karena ini angka yang terakhir, jadi kita masukkan semuanya 12 ya anak-anak. Nah, dari situ kita dapat mengetahuinya bahwa 245 dikali 5 hasilnya 1225. Nah, dari kedua cara ini, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek, anak-anak sudah dapat memahaminya. Sekarang kita belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di sini Bu Mai memiliki bilangan 5 dikali 9. 5 dikali 9. Kita bisa menguraikannya ya anak-anak. Berarti ada bilangan 9 sebanyak 5 kali.
9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Hasilnya 45. Coba jika Bu Mai memiliki bilangan 9 dikali 5, apakah hasilnya sama? Kita uraikan ya anak-anak. Kita memiliki bilangan 5 sebanyak 9 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 lagi, kemudian ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5. Ternyata hasilnya 45. Sama ya anak-anak, 5 dikali 9 sama dengan 9 dikali 5. Hasilnya sama-sama 45. Coba kalau Bu Mai memiliki angka 12 dikali 10. Nah, itu juga sama ya anak-anak, kita bisa membaliknya 10 dikali 12. Hasilnya sama-sama 120. Jadi, sifat pertukaran pada perkalian, ketika bilangan tersebut dibalik, maka hasilnya akan sama. Supaya anak-anak dapat semakin memahami materinya, kita mencoba berlatih beberapa soal ya anak-anak. Di sini Bu Mai memiliki 5 soal. Nah, nanti anak-anak di rumah berusaha untuk mengerjakannya ya. Coba nanti seberapa pahamnya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti dikerjakannya pada buku catatan matematika ya anak-anak. Semangat mengerjakan anak hebat kelas 3. Demikian materi yang dapat Bu Mai sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Bu Mai mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan. Pesannya, tetap jaga kesehatannya dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Tetap semangat ya anak-anak dan senantiasa berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya. Bu Mai akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.